Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salawatillahi wa salamahu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada subuh yang penuh berkah ini. Kembali kita hadir di masjid atau tempat yang sangat diridhoi Allah, dalam keadaan kita telah selesai menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita senantiasa mengirimkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa menjadi suri teladan, contoh terbaik untuk kita demi memperoleh keselamatan di dunia, terlebih-lebih keselamatan kelak nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan daripada waktu subuh itu adalah memang suasananya begitu tenang, sehingga pelaksanaan salat subuh cenderung kita nikmati dengan khusyuk. Pada padana sampai jatah nangis, kita betul-betul tenang dan insyaallah khusyuk dalam melaksanakannya. Termasuk yang membuat kita tenang dalam sholat itu adalah imam yang memimpin kita dalam sholat. Dan salah satu ciri-ciri atau kriteria imam kita di sini itu iramanya istiqamah. Dina tak roba-roba ironadana. Beda dengan masjid-masjid yang kadang-kadang si seli-seli yero lagu-lagu nako mapa sempajan, sehingga kadang-kadang membuat kita justru bukan tertuju pada bacaan Al-Quran itu, tapi kita nikmati dengan terbawa iramanya saja. Apalagi ko tasele-selem itu iman nama sige, itu kadang-kadang kita tidak terlalu nikmati situasi dalam sholat itu. Dan itu barangkali sudah menjadi barakah rima sige taye dengan situasi sholat seperti ini, dengan imam yang bacaannya khas, keciri-cirina pairisa makadao imat ta'iro, kemudian nadanya istiqamah,
Ada juga kadang-kadang masjid malah gola ada yang keling yero salonna dina mana siro tepu-tepuna bacaan imang. Ya, itu juga kadang mempengaruhi kekhusyuan kita dalam sholat. Padahal yero melo yang kelinga ya huruf demi huruf daripada lafaz ayat yang dibacakan. Ya. Dan memang juga irama itu mempengaruhi. Ya. Yamiko lagona mi makanja dena tuju bacana itu na cucu. Tapi kalau bacaannya bagus, kemudian iramanya ya juga bagus, nah itu sangat mendukung daripada kekhusyuan sholat kita. Dan itu saya rasa kita rasakan subuh ini. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu disebutkan ciri-cirinya orang yang beriman. Maka dia puang Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntunglah. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Saru ia tomatepue. Yang ciri-cirinya orang yang beriman itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dari itu ya angkai itu khusyuk rilalanna sampajanna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan dia menjauhkan diri dari perbuatan, perkataan yang tidak berguna. Ya, jadi tepat-tepat khusyuk sampajanna manini irtujunna gauna werekadana walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia mengeluarkan zakatnya. Itu sudah 3. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, dia menjaga kehormatannya. Ya, natutui ureuna. Ya, bukan saja dalam sholat. Dan dia bawang riwat tumas sampajanna nama tutu ure. Tapi biar di luar sholat. Biar bukan di masjid. Biar bukan di rumah, jadi namu dena sampayang au kobolana risaliwa bolana tulina tutu ya urana. Nah itu sifat atau ciri yang ke itu napunai tomatepe tau saroi nasib Allah Ta'ala. Sudah 4. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat atau metepe yang kelima adalah amanah. Ya. Dia amanah. Kemudian dia mematuhi janjinya. Ya. Nah, di sini kalau dia tidak sesuai dengan ayat ini, maka dia munafik. Kapan dia tidak amanah, tidak memenuhi janjinya, nah, maka bukan ciri orang yang beriman. Tapi napo sifai angke napunai tau munafik. Ya. Yaitu ayatul munafiqi ya salasun. Nah, ya tanda-tanda atau munafik yang itu telu. Ya, iza haddasa kazaba. Mak bicarai, mak balik. Wa iza wa'ada akhlafa. Nah, ko mak janjiwi ya dena patuju jancinna. Wa iza tumina khana. Dari kita periwi ya khianat ih. Nah, itu si balikan dan nangis si bawa tanda-tanda atau matape ini itu li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah terhadap tugasnya, kemudian dia mematuhi janjinya.
Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang keenam, sifatna atau matapoe tu saroi nasib Allah Taala yang itu si matana jagai sempajanna. Ya, jadi angkat eneng tanda-tandana atau matapoe tahu saroi nasib Allah Taala. Dua dari yang enam ini ya dua kali disebut oleh Allah yaitu salat. Jadi dua ritujun na aneng si pangkena punai to matapoe sempajan narampe. Ya. Pertama khusyuk dalam salat. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Khusyuk sampajanna, kemudian najagaiwi. Ya. Artinya dari dua ayat ini, pertama kalau khusyuk berarti makanja ibati apa boleh. Ya. Kemudian dari kuijagai sampajangi itu dari segi waktunya. Ya. Dena lari waktu malabi dena salaiki waktu kami nam makanjae. Yaitu di awal waktu. Ia masohroe yonrui ya berjamaah kengir sampajeng ia tu malebi. Ya. Jadi kalau kita sudah memperbaiki khusyuk, kemudian ijaga itu ni wattuna aja nana salaiki wattu malabiin, wah itu orang yang beruntung. Ya nasaba iro sampajangi ya, ada awal waktu, ya. Ada pertengahan daripada berakhirnya waktunya dan ada akhir waktu. Ya, pada padana subuh makokuhe kita masuk itu beberapa menit sebelum jam 5. Ya, malah 5 kapan atau mas sempajang lewat. Ya, tapi kan azan itu menandakan masuk waktu. Ya, berarti dari ko yero ilalula ada makada pamulan nala ada waktu berarti aja atau mata yang kurama bang. Ya, tapi kita diberikan jeda 10 menit menunggu sholat sunnah, menunggu yang baru bergegas dari rumah. Ya, berarti ya kita kondisikan. Jadi itu makan jae waktu sempajangi, iya waktu wedi mak berjama tahu betuanna kalau diundur 15 atau 20 menit dari awal waktu masuknya baru kita bisa berjamaah, itulah yang afdal. Ya, itulah yang afdal. Kataruh nih misalnya Mariolo tahu emas sempajang, tapi kita aja ngiri tuh mak berjamaah mega, di mereka ke yundur cedek. Jadi mengundur waktu salat untuk menunggu berjamaah itu lebih afdal daripada maka dari tarna ya emas sempajang ale-ale pas masuk waktu. Nah, tidak juga. Ya, itu menjaga waktunya. Ya, inilah yang harus kita jaga. Mudah-mudahan kedua-duanya kita dapat. Ya, khusyuk irilalena apa boleh ngena. Kemudian kita senantiasa menjaga waktunya. Ya, menjaga waktu. Cuma biasa kadang ka waktuna ya terhalang ki mak berjama. Ya, itu kita harus hati-hati di situ. Ya. Ya, seperti misalnya kegiatan 17 Agustus ini ya gerak jalan dimulai jam 2 siang. Nah, itu banyak yang mungkin lalai dari awal waktu salatnya. Ya, karena kegiatan tersebut. Ini rumah dari itu tau biasa mak berjama naluru dia nak berjama madari labuk sempajan dia dengereng. Ya. Jadi orang yang terbiasa berjamaah lalu kemudian lewat waktu berjamaahnya biasa lewat dia lupa dia nak sempajan. Nah, berarti catat baik-baik ketika lewat waktu yang biasa kita tempati waktu itu berjamaah. Ya, perhatikan lepu amani watunna. Ya, lepo aman diwatun. Nah, yakian dari ko angka sinin na tomo-tomo lebih kan ke hadiri puram mulai dia kada amakadawi.
labo iwattu malabi awal waktu terlambat ki masam pajang. Seandainya engkau waktu ia manito masam pajang asara, ia manito masam pajang asara, masalawa ni tanra melo tama waktu mangaribi berarti 5 menit ya napa kilo majik nih. Kalau kajian fikihnya tofan ditata, selama yulemu pakole sirakan napa bang tanra tamana waktu mangaribi samu pa sampajang asarata. Jadi selesai 1 rakaat. Tapi bukan itu menjadi target, maka deh taruh ini terlambat. Yang penting selesai mu sirakan. Ya. Seandainya terdesak dengan waktu seperti itu, misalnya terbit jam 6 lewat sekian. Nah selesai muasirakan subuh napa tama ya waktu terbit sebagai batas akhir waktu subuh berarti sah. Kalau lewat ya maka dia meni bawang ya kodaan ya betuan kumatin roki nala buat di waktu na subuh setengah nama di pitu tu pasal di tomas sampajang aja namanya bicara tak asam pajang ni tapi kodaan man itu. Bukan sholat subuh adaan tapi qadaan ya hanya mengganti jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertinya pada subuh hari ini inti pembahasan kita dari 6 ciri-ciri orang yang beriman adalah sholat ya, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk perubahan kita di tahun baru Hijriah kali ini. Ya, kita masih di bulan Muharram ya. Ya, tinggal 1 pekan betuan angkan diri capak-capak na bulan Muharram, pekan terakhir. Ya, mudah-mudahan kita lebih khusyuk daripada salat kita dan lebih bisa menjaga dari segi waktunya. Ya, bahkan ada dikabarkan dalam hadis ya, ada sahabat yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab ya, na cerita makada engka si di orang di watuiro ya, dari kalangan sahabat iro bolana pole rimasigi tania fatu billah na yakia denang kana isalawiri berjamaah terima sigi bahkan selalu dapat takbiratul ihram denang kana masbuk ya, denang kana nasalai berjamaah padahal mabela bolana sehingga sahabat itu berpikir magana dena meli unta atau tonang pada ini makukui magana dena meli motor ka supaya uding naula kasi. Ternyata waktu narek yang itanay makada degaga rencana tak mapunay tonangan supaya uding itaw lalu rimasigi. Justru apa yang dikatakan oleh sahabat itu, saya sudah senang dengan keadaan seperti ini. Ya, betul na tak bulu na fuji nyeromah kada tarni mabela. Wallaleng. Nah, bisa saja nasabang kamatu tonangan ya tuangi taruh itu lambat-lambat juga pak toma motor rumah. Nah luru matu itu perasaan maka taruh ni lambat-lambat cek deh ya lambat cek laba otui ya jadi apa yang kita miliki itu menjadi ujian untuk kita ya bisa jadi engkau pak berjamaah kue wattuna deh paga motoruna masih ga italinga nasaba maka da tomelo je malala jo ka masigi si sanna ang kamotorona wi lambai apa ang kana toangi sehingga kuito ni romon romacella iro iblis mapangaruh maka dan kamu itu motorong masalah pi mujuka ya si sanna na pemelo na starter motorona wah dega bensinna terlambat nih. Dan itu saya kira pengalaman tak ya kemana pengalaman tak tumelo mapari-pari jokana
mak betul si bana motor. Ya. Dan ini baru-baru terjadi. Wah, jam 8 perjanjian untuk jadwal ya periksa kesehatan. Ya berarti maka ada TV itu tunjukkan. Ia runangi waktu nai pemeru motor emele stabil mo meru. Sisan nama nade nai di dena tak buka guncina berarti tak kena si tangai. Hanya beberapa menit ditinggalkan untuk di starter kembali. Muhammad suak maniakinna. Ya berarti kita tidak hati-hati di situ. Ya, padahal ini semema ni makada oh matuan yakin na iya kendaraan. Nah tak kontak si tangan dia na yunai 1 jam 15 menit setengah jam tapa suai. Ai dia na kuni romoran apa sih bu? Jadi ketika kita memiliki sesuatu ya kadang-kadang itu menjadi ujian untuk kita. Pada ninangi ya makada memiliki tonangan. Tapi apa saya sudah nikmati keadaan seperti ini batuana wadi jaji justru ia rotonangan ngematu watuangi ya utunda-tunda ni cek de watue gangkan na labo. Ya lalu Nabi mengatakan justru ia naro usahana yese dia sahaba dari rumah yang jauh dari masjid langkahnya itu dinilai sebagai ibadah. Iya, waktunya lebih cepat siap-siap itu jadi ibadah. Ya. Justru itu yang menjadi kekayaan saya. Ya, masih gak joka malaleng ya banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Ya. Sehingga dia bertahan dengan keadaan itu. Ini menjadi contoh untuk kita bahwa kadang-kadang macawek mulai angkat toba kendaraan. Nah ini terlambat. Tidak dapat sholat sunnah. Tidak dapat takbiratul ihram, dan suku berjamaah, itu menjadi ujian. Itu menjadi ujian. Kemudian mudah-mudahan dengan keimanan kita yang selalu kita pupuk, ya supaya pendek makannya tepe, ya membuat kita menyempurnakan ibadah kita ke depan. Termasuk ya komaci ke iwatu itu melo makje ne itu madari detona na suku aga jende. Ya padahal Nabi mengatakan ala adullukum ala ma melo ko ga ujallukeun ya pangkaukeun yamhullahu bihil khataya gau ia weding itu nalullu idosamu fa Allah taala wa yarfa'u bihid darajat dan Allah angkat derajatmu ya natanay sahabana Nabi ta makada melo ka ujallukeun gau ia weding itu lulu i atas salamu dosamu kemudian nama tandrei darajatmu qalu bala ya Rasulullah maka dia sahabat iya suruh nafang Allah Ta'ala maka dia Nabi ta isbabul wudu'i alal makari pasuku itu jenekmu riwatu ya kamu tertantang dengan keadaan ya pada-padana macake waye subuh-subuh ya sempurnakan wudu di waktu dingin. Itu yang pertama ya salah satu kesempurnaan daripada wudu yang kita lakukan itu adalah dipenuhi sunnah-sunnahnya ya pada-padana cuma bisa 5 ya kemudian kita berkumur-kumur kemudian istinsyak masukkan air ke hidung itu kemudian diulang sebanyak 3 kali ya, diulang sebanyak 3 kali dan tidak sekedar membasahi anggota wudhu ya tapi betul-betul kita basuh ya, kecuali kepala bahasanya di dalam Al-Quran wamsahu biru'usikum mengusap jadi kalau kepala mengusap ya, apakah dengan fikihnya Imam Syafi'i maka walaupun seandainya nak telu lampak mimarica koruluta itu sudah sah. Ya, tapi dalam hadis misalnya
sifatu sholatin Nabi, sifat sholat Nabi itu sampai dari di depan ke belakang, baru kembali lagi ke depan. Kemudian ditata Imam Syafi'i cukup seandainya hanya 3 helai yang basah itu dosa. Ya, dan itu juga sesuai sunnah. Ya, sesuai sunnah. Itu disempurnakan. Nah, itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita dan akan Allah tinggikan derajat kita, menyempurnakan wudhu. Nah, yang kedua, ya wa kasrul khutha ilal masajid, perbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ya anak katen nangis sahabat. Perbanyak langkah menuju ke masjid, bahkan dibisiki maka dak deka melo melitana ko sedena masigi supaya cewek-cewek belata. Justru dia mengatakan saya sudah nikmati jauh dari masjid supaya saya banyak langkah. Ya jadi kongka tahu natung kai mabela bolana supaya mege jokana lori masigi wah itu banyak hikmahnya. Tapi jangan bersedih yang dekat maka dawai. Sara kidi ye macawe impole masigi cek demi jokata. Idi to sia Mariolo letu ku macawe iki. Ajak nakal lagi ya rumah belai Mariolo letu na idi. Ya jadi perbanyak langkah menuju ke masjid. Itu adalah jalan untuk Allah ampuni dosa kita dan Allah tinggikan derajat kita. Ya, bahkan di sini mengatakan ilal masajidi, dan dia memang di masjid. Ya berarti ku pengajian di Masjid Al-Ansar, ya kusir kunjungan ke sana. Ada safari majelis taklim, ada safari salat berjamaah tasbih yang sudah puluhan tahun berjalan. Itu dari masjid ke masjid. Artinya makanya metutuku. Tanya aku kibawang supaya masjid di sebelah juga jadi saksi dari tujuan ibadata. Ya ayat nas yang diumelu lokuro ya kuinah. Padahal bisa kita sinilah apalagi kalau ada pengajian aku sih kalau ada kelompok salat berjamaah baru-baru ini di Pangkaje ini secara tidak sengaja itu terbentuk maka dia roko uni ahai Masjid Al-Muhajiris di Pangkaje ini pengajian ya rombongan lo mana sih koro ya lo mana sih koro ya. Kemudian malam Senin Ekosi masih agung. Ya, rombongan itu pada lau sikor. Ya. Pada kusi janci. Ya, malam Selasa masih Al-Islamiyah. Malam Rabu masih Kuba. Malam Kamis ada Masjid Hayati, Mas baru itu. Lalu malam Jumat masih Raya. Ya, malam Jumat masjid Masjid Rahmat ya, Rahmat. Malam Satu masjid Raya. Malam Ahad ya macam nek Al-Muhajir. Ya rosi minggu dia napa ajak joka. Ya dia napa ajak joka. Bahkan sekarang aku ke masjid maka dia panitiana mau duduk sedih berjamaah aku bila aku pengajian kita cedi. We nah hubungi ro udingi ro podang yang anggota maka aku silau. Secara otomatis terbentuk dan ya, mencaji nih di komunitas ya pada juga berarti itu cara untuk memperbanyak langkah ke masjid ya apa paling makan dek ya kena ya kena menyambung ya tapi tidak menutup diri untuk ke masjid sebelah supaya terjalin silaturahim dengan tetangga masjid karena ada fenomena terjadi sekarang ya gara-gara magali ko jamaah ko masigi busi masigi lain tidak sepaham berarti masjid ini masjid yang seandainya Nabi masih hidup dia suruh untuk robohkan ya nasabak magali memisahkan diri di masjid lain kelompok baru ya berarti dia memutus silaturahmi dengan jamaah setempat ya tapi kalau ada yang membangun ya silahkan tapi bukan niat untuk maka dai nasaba dena yang kalingai ko masigi ko angka masukanna bu masigi supaya dia bisa leluasa di situ mengatur ya artinya bukan itu tujuan utama kalaupun banyak uang ya saya kira mudah-mudahan itu bukan tujuan untuk maka dai aja nasaingi masigi ya jadi
Perbanyak langkah ke masjid. Dari satu masjid ke masjid lain boleh. Yang ketiga, ya uding itu na lolo atas salata na sanabita na patanda itu darajata wantizaru salat ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Ya pada-padana ya buraki masam paja subuh kanjana. Mataja seki waktu lohoro. Ya kuragi masam paja lohoro, mataja seki waktu asar. Kuragi masam paja asar, mataja seki waktu magharibi. Pura magharibi, mataja seki waktu isya. Pura isya, mataja seki waktu subuh. Itulah yang akan meninggikan derajat kita. Menunggu salat setelah salat. Tapi ditusi na dipahami maka dadena tutu makare soko meloki mon rumah taja sampainya. Tidak begitu maksudnya. Artinya kalau kita sempat setelah salat subuh ini zikir-zikir tinggal. Ada waktu salat syuruk sebentar. Yang memang tidak terlalu lama kita menunggu. Kalau tinggal di waktu maghrib, ya 1 jam masuk waktu isya. Tidak terasa. Wajarmu atau mon rumah sige mataja. Tapi subuh letu lohoro, kalian kan jadi jama-jamangi. Lohoro lasana sedih atau istirahat. Isa letu subuh deh, atau matin si bawa keluarga. Tidak begitu. Ada waktu salat yang berdekatan, boleh kita tunggu pada padana sempaja suwe si bawa sempaja sunnah isyarat. Boleh kita duduk menunggu. Artinya menunggu salat bahwa kubur lagi mas sempaja subuh ye, maka kita berniat lagi untuk sholat duhur nanti. Elo kiri jama-jamata, makanya ketika keluar masjid saya biasa sampaikan, aku baca pak dongeng itu masuk di masjid GE, Allahumma inni as'aluka min fadlik, yeloi pola birena fuang Allah Ta'ala ritujunna karesolinota, nama baraka, taingerangi pola birena fuang Allah Ta'ala, baraka na berjamaah di masjid GE, napa kutu masuk di bawah na masjid GE, maka deh punya kengipi masih hidup pababan masih riwat tu sempaja lohoro ematu. Berarti walaupun kita sibuk dengan pekerjaan duniata, itu sudah menunggu waktu duhur. Apa ini akan nih melo lauri masih begitu masuk tanda-tanda masuk duhur, nah, bergegas lagi ke masjid. Seandainya pura kimania melo lauri masih berjamaah ke lohoro ematu, takko misalnya angka kejajian dena naidapi umur tak lohoro, maka dia Allah Ta'ala kemudian ini ya kedecengi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah apa tentu itu fuang Allah Ta'ala apalan. Jadi ini akan memang niru ketemu masigi untuk hidup pame membaban masigi riwat tu sampayang mangoloy. Insyaallah sehingga mak barakah iru pakai risota di saliwon karena memang dipakai untuk menunggu salat. Saya kira begitu maksudnya. Menunggu salat, setelah salat adalah apapun aktivitas kita adalah itu sarana untuk menunggu waktu salat berikutnya. Tanya kami memang nih melu mak berjam lohor matu. Ura sigi masuk panja lohor. Tanya kami memang nih kau masuk kiri babana untuk lo masuk panja berjam masa dan seterusnya. Nah itu. Ya mudah-mudahan insyaallah ya kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi hidayah olehnya untuk istiqamah bahkan lebih meningkat lagi dari hari ini, terutama daripada kualitas dan kuantitas ibadah terutama ibadah sholat. Mudah-mudahan apa barakah Allah Ta'ala rilalan dari itu pengajian subuh ya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.